Cecilia cepat datangnya. Cecilia dulu mimpin doa ya. Iya. Silakan Cecilia. Maaf kak. Ini. Ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai belajar. Kiranya Engkau menjaga kami supaya bisa menjawab soal yang diberikan guru kami. Kami orang yang berdosa, Tuhan, hapuskanlah dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Hanya inilah doa anak-Mu Dewi Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat. Bapak menanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Kita coba. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Saya panggil dulu ya. Cecilia Situmorang, Hadir Pak. Febrianti Simbolon, Hadir Pak. John Roy Simbolon, Hadir Pak. Maria Jintan Hutasoid, Hadir Pak. Mirna Situmorang, Hadir Pak. Nyonyo Ananda Situmorang, Hadir Pak. Paris Aditya Sinaga, Hadir Pak. Rendi Pangalila Nainggolan, Hadir Pak. Rohani Vincent Situmorang, Hadir Pak. Yando Hilarius Situmorang, Hadir Pak. Romarito Stoa, Hadir Pak. Romiana Simbolon, Hadir Pak. Salomo Bonardo Sinaga, Hadir Pak. Susi Guto, Hadir Pak. Tomutua Simbolon, Hadir Pak. Valentina Simbolon. Hadir Pak. Berarti hadir semua? Hadir Pak. Berarti karena hadir semua, saya lihat kelas kita agak kurang ini sedikit. Sampai yang di bawah mejanya agak diambil dulu. Sampai yang dibungkuskan dulu ya. Dimasukkan aja dulu ke kantong atau ke mana yang bisa. Nanti pas istirahat dijual ya. Iya Pak. Bisa kan kira-kira ya? Iya Pak. Mirna, itu masih ada. Tolong dulu diambil dulu. Iya. Udah aman ya? Udah bersih ya? Iya Pak. Udah nyaman? Iya Pak. Jadi kita harus memiliki kebersihan terlebih dahulu. Sebelum kita mempunyai ilmu, nah, kita harus tahu dulu, kita harus bersih dulu. Jadi dalam kebersihan itu, karena dalam moto kita apa? Kebersihan itu adalah sebagian dari ilmu dan ilmu. Paham ya? Oke. Kita harus membuat junjung tinggi istilahnya dalam benak kita, dalam prinsip kita, bahwa kebersihan adalah akar dari semuanya. Kalau kita nggak sehat, sama saja, ya kan? Ya. Nah, sebelum masuk ke inti, kita kayak es krim dulu sebentar, ya kan? Cek semangat dulu ya. Tepuk 1. Nanti langsung yes. Oke? Itulah. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Jadi, kalau sudah siap belajar, berarti tidak ada lagi nanti ya, tidak kok. Jadi, kita buat dulu kesepakatan nanti saat Pak Tumorang nanti menjelaskan, pastinya kamu mendengar. Ya, jangan nanti saat Pak Tumorang sudah menjelaskan banyak materi, tapi kamu bermain-main di hari ini kita akan mempelajari nanti materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ya, jadi jangan sampai tidak fokus. Oke, kita ajak dulu bersama antara guru dan siswa. Bisa ya kira-kira ya? Bisa? Tepuk tangan untuk kita semua.
Jadi materi kita nanti yaitu bagian-bagian tumbuhan. Apa Bapak bilang? Bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian Tumbuhan. Sebelum kesini kan bagian-bagian tumbuhan di kelas 3 pasti sudah pernah pas pengelompokan tumbuhan. Sekilas nanti sudah di sana waktu kita kelas 3 sudah mempelajari tentang tumbuhan, di mana disebut di sana nanti ada daun, ya kan? Nah, di sini nanti kita lebih dijelaskan lagi ada daun dan apa fungsinya. Jadi sangat sangat menarik nanti untuk kita pelajari. Oke? Ketika kita melihat judul dengan bagian-bagian tumbuhan. Nah, apalah kira-kira yang terbenak dalam pikiran kita ketika kita membuatkan bagian-bagian tumbuhan? Bisa? Kalau langsung mengucapkan bagian-bagian tumbuhan. Nah, yang terbenak dalam pikiran kita apalah kira-kira? Apakah tumbuhan ini adalah makhluk hidup? Tumbuhan ini adalah hewan? Atau kemana? Hah? Atau penjelasan. Ketika kita menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan, nah, kira-kira pernahkah kamu memperhatikan pohon? Pernah. Nah, pohon di sekitarmu. Kira-kira yang kamu lihat apanya saja? Ketika kita melihat pohon nih, langsung di depan mata kita. Apa yang kita lihat? Apa? Daun. Terus apa yang lagi? Batang. Apa lagi? Akar. Ya kan? Nah, kalau tumbuhan tidak mempunyai akar, menurutmu apa yang akan terjadi? Kalau tidak ada akar, menurutmu lalu? Mati. Terus tumbang. Ya kan? Nggak ada lagi akar, berarti langsung tumbang. Nggak ada akar berarti tumbuhan itu bisa berdiri dengan pokok. Ya kan? Nah, dan selanjutnya, bagaimana nanti cara menurutmu? Bagaimana cara tumbuhan mencari makan? Apakah dengan cara kita pergi ke ladang, Pak? Apakah seperti itu? Tidak, Pak. Tidak. Nah, menurutmu bagaimana cara? Berfotosintesis. Nah, fotosintesis berarti nanti kita di sana ada unsur-unsur yang dibawa menghasilkan fotosintesis di daun. Ya kan? Ya kan? Nah, bagus. Jadi di sini materi kita ini nanti kita akan merangkum secara tuntas bagaimana bagian-bagian satu tumbuhan mulai dari akar sampai ke daun dan beserta fungsi-fungsi dan ciri. Ya, ada pun nanti yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu melalui nanti ada Bapak tampilkan video, materi, yaitu untuk mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Baik itu nanti akar, batang, dan bunga. Yang kedua, mempresentasikan kepada peserta didik agar mampu memahami fungsi dan masing-masing bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, melalui nanti kegiatan kita mengamati dan melihat video serta didik nanti rekan sekalian dapat mengaitkan fungsi-fungsi bagian tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh banyak diri serta berkembang ya. Dengan kita mempelajari ini, kita pastinya menambah wawasan baru. Nanti kalau sudah ditanya, nanti ada orang silakan menanya, ya kan? Apakah kamu belajar tentang ini? Apa sih tujuannya? Nah, setelah kamu belajar ini diajar ke orang, kamu supaya mengetahui, dapat membedakan, dapat mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan. Bisa kira-kira ya? Bisa, Pak. Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Masih semangat kan? Masih, Pak. Oke. Di sini Bapak akan menayangkan sebuah video. Ya. Nanti setelah Bapak menayangkan video, kamu nanti di sana harus bisa. Apa Bapak bilang? Harus bisa.
bisa. Harus bisa nanti mendapat atau mencari itu video apa sih, ya kan? Terus video pastinya bagian-bagian tumbuhan. Itu bagian-bagian tumbuhan seperti apa sih, ya kan? Nah, nanti apa sih yang ketika dia sudah ada bunga, dia akan setelah bunga menjadi apa sih? Jadi nanti lewat video ini mohon apa? Langsung dicari nanti apa yang Bapak bilang. Oke? Kita lihat dulu ini ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar satu. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyilip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerapan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih. Ya. Nah, Bapak punya pertanyaan. Ya. Setelah kita melihat video tadi, nah, video apa yang kalian lihat?
Ya. Bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Ada yang lain? Bagus, tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Ada? Ada yang lain? Ya. Mencari jenis tumbuhan. Mencari jenis tumbuhan. Ada lagi? Ya, teman-teman? Mencari fungsi dari tumbuhan. Mencari fungsi dari tumbuhan. Nah, setelah melihat video juga tadi, kira-kira bagian-bagian apa saja yang ada pada tumbuhan? Ada yang bisa? Bagian-bagian apa saja yang ada? Ya. Akar, Ada yang lain? batang, Ya. bunga, Ya. daun, Ya. buah. Ada lagi? Yang bisa menyebutkan semua ada? Ya, coba. Akar, batang, daun, bunga, buah. Oke. Yang sini. Akar, batang, daun, bunga, buah. Dan yang terakhir ada biji. Oke. Yang selanjutnya tadi kalian menyebutkan batang, ya kan? Nah, kenapa batang itu penting bagi tumbuhan? Kenapa? Batang itu penting bagi tumbuhan. Kenapa? Menurut kalian lalu, kalau tidak ada batang dalam satu tumbuhan, akan apa? Akan mati, tumbang. Pastinya apa? Tidak ada lagi nanti yang menopang, ya kan? Tidak ada nanti yang sebagai penyalur air. Nanti akan kita jelaskan. Oke? Yang pertanyaan terakhir Pak Kemorang. Bunga itu bisa berubah menjadi apa? Buah. Buah. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Tadi kita sudah melihat video. Nah, sekarang kita akan mengupas tuntas tentang video yang kita lihat sekilas. Oke? Perhatikan ke depan. Judul kita adalah Bagian-bagian tumbuhan. Ya. Disebutkan bagian-bagian tumbuhan kita tadi sudah menyebutkan apa itu? Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Sudah tahu semua fungsinya? Hah? Nah, maka kita belajar. Ayo. Apa saja bagian tumbuhan? Inilah yang tadi. Akar, batang, daun, bunga, buah. Di dalam buah yang dibilang tadi biji itu di dalam buah. Oke. Nah, inilah letak dari bagian-bagian pada tumbuhan tadi. Yang paling bawah disebut dengan akar. Yang paling atas ini atau disebut dengan batang. Nah, yang tadi pertanyaan kan, bagaimana kalau tidak ada batang? Ya kan? Nah, kita bayangkan kalau tidak ada batang ini, gimana dia mau berkembang menjadi bunga? Gimana mau berkembang menjadi buah? Gimana mau ada ranting dan daun? Pastinya dia adalah alat yang sangat penting bagi tumbuhan. Disebut tadi apa? Batang, buah, daun, dan oke, kita lanjut. Nah, akar kita bahas secara satu persatu. Dan akar, tolong si Febrianti baca dulu. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Akar menjadi tempat masuknya air dan nutrisi bagi tumbuhan. Akar juga menahan berdirinya tumbuhan. Kamu melihat akar sebuah pohon? Pernah kamu melihat akar sebuah pohon? Pernah. Bayangkan kalau tidak ada akar. Seperti yang kita lihat. Pasti apa? Tumbang. Ya kan? Nah, makanya akar ini
sangat berfungsi bagi sebuah tumbuhan. Kenapa dibilang? Karena inilah yang sangat bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah, tempat masuknya air. Kalau prinsip kita dalam sekejap mata kan sebelum kita membuat dari ini, berarti kalau air masuk ke tumbuhan itu pasti ada pemikirannya melalui daun, ya kan? Karena hidup Pak, datang hujan masuklah ke daun. Akan tetapi tidak, dia dari akar. Sebab akar adalah tempat masuknya air, nutrisi bagi tumbuhan. Akar juga menahan berdirinya tumbuhan. Makanya ada pepatah mengatakan apa? Apa? Buatlah akarmu dalam-dalamnya agar kamu dapat berdiri kokoh dan tidak tergoyahkan oleh orang lain. Tumbuhan itu ada angin bergoyang-goyang. Selain fungsinya sebagai tempat maksudnya air. Oke, bisa kira-kira ya? Bisa aku ya? Bisa ya? Nah, kita lanjut. Jenis akar. Jadi akar ini juga ada jenisnya. Dan jenis akar. Bisa? Si John Roy dulu. Akar tunggal, akar sirem. Jadi ada dua katanya jenis akar. Yang pertama, akar tunggal dimiliki oleh pohon dikotil. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan dikotil? Artinya dua, berarti dikotil berkeping dua. Apa itu yang berkeping dua seperti mangga? Apalagi? Durian. Apalagi? Nangka. Apalagi? Siapa yang punya kopi? Dan siapa yang banyak kopi sekarang? Ada pernah lihat buah kopi yang sudah matang? Sudah? Jatuh ke tanah. Apakah pernah melihat langsung terbelah buah? Ada lagi akar serabut dimiliki oleh pohon. Ada lagi yang menjadi tugasnya akar tunggal. Kas tumbuhan biji berkeping. Dua terdiri dari akar pokok besar yang berjalan. Kira-kira ya. Kalau di sana akar serabut adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan. Seperti ini. Nah, kalau akar dikotil, soalnya ini batang dari si tumbuhan, ya kan? Nah, akar dikotil, ya kan? Satu arah langsung dari batang. Ada jadi itu berasal dari bedanya dengan kalau yang disebut mono atau serabut dari batang pohon ini langsung akar banyak. Langsung banyak. Tidak seperti yang tadi langsung satu baru sedikit. Bisa kira-kira ya? Bisa kan? Bisa dibedakan akar monokotil dan akar dikotil. Oke, kita lanjut. Batang, ayo, Cecilia. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain. Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh. Bagian tumbuhan yang lain, batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada. Pasti, ya kan? Karena batang ini adalah
mengangkat daun, mengangkat buah dan sebagainya. Kita lanjut ya. Ada dua jenis batang. Ya, yang pertama batang berkayu. Ada ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya batang keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan. Ya, contohnya ini apa Pak Tengorang? Pernah kalian lihat beringin? Beringin? Apakah itu gampang digoyang? Batang basah. Dari gambar saja sudah. Gunakan di ladang? Bisa? Ciri-cirinya batang lunak, berwarna hijau, mudah dipatahkan. Bisa kira-kira? Adakah pohon pisang di ladang masing-masing? Nanti coba lihat. Bedakan dulu dengan yang bercoklat, yang disebut kita beringin. Ada di belakang rumah siapa yang ada beringin? Coba pukul-pukul dulu. Apakah tanam kita yang luka? Coba kita pukul-pukul dulu apa? Pisang. Memang agak sakit, tapi masih ada rasa apa? Beda dari beringin tadi yang disebut dengan batang berkayu. Bisa kira-kira? Kita lanjut. Daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuhan. Pada cabang-cabang batang, daun berfungsi sebagai tempat tadi terjadinya fotosintesis. Jadi di daun inilah terjadi fotosintesis. Apa itu fotosintesis, Pak? Fotosintesis itu nanti proses atau dapur pada tumbuhan untuk mengolah makanannya. Ya, kita lanjut. Macam-macam bentuk susunan tulang daun. Jadi berdasarkan macam-macam ini banyak lagi. Ketika kita kan macam-macam bentuk daun kita lihat kan? Di belakang rumah siapa? Ada mangga. Di belakang rumah siapa? Ada ubi. Samakah bentuk daunnya? Nah, ternyata ada macam-macam bentuk susunan tulang daun ini. Inilah yang membedakan mereka. Udah? Seperti tulang daun menyirip. Udah? Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Mana dia Pak Murah? Ini tadi. Ya kan? Seperti apa? Sisi. Apa? Tulang. Ya kan? Contohnya ini apa? Daun mangga, nangka dan jam. Ya? Kira-kira ada lagi yang disebut dengan tulang daun menjadi. Apa itu? Bentuk tulang daun menjadi seperti susunan jari-jari tangan. Ini misalnya daun pepaya. Daun pepaya siapa? Ada. Di rumah. Mungkin di sini ya kan? Di rumah. Ya? Nah, daun singkong. Nah, ini familiar kita dengan singkong. Ya kan? Nah, oke? Kita lanjut. Macam-macam bentuk susunan daun yang selanjutnya itu tulang daun melengkung. Siapa pernah pergi di pinggir Danau Toba? Kemarin ada acara kita kan ke pinggir Danau Toba ya kan? Nah, ada kita lihat di sana eceng gondok yang bentuk lekukannya gitu. Ada kan? Dia bentuk tulang daun melengkung dan ujung-ujungnya terlihat menyatu. Seperti tidak menyatu ya kan? Nah, contohnya daun eceng gondok sirip. Nah, yang selanjutnya tulang daun sejajar. Ini juga pernah kalian melihat jagung? Jadi bentuk tulang daun sejajar seperti garis lurus yang sejajar. Apalagi salah satu contohnya? Ya, bisa kira-kira ya? Oke, kita lanjut. Bunga adalah apa? Tahu betul? Bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangan biak tumbuhan setelah proses tumbuhan dan
menggunakan biji yang menjadi calon individu. Di sini nanti diceritakan tentang apa? Apa? Biji. Kan kira-kira? Nah, jadi bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangan pada tumbuhan. Udah? Alat perkembangan pada tumbuhan yang dimana di sana nanti akan berada perempuan bunga. Setelah bunga itu akan lama-lama terjadi penyerbukan dan berbentuk biji. Biji ini jatuh, maka akan tumbuh lagi apa? Tumbuh lagi apa? Bunga, Mbak? Atau pohon, Mbak? Bisa ya kira-kira ya? Oke, kita lanjut. Bagian-bagian bunga. Ternyata dari bagian bunga, ternyata bagian-bagian bunga ada juga. Bagian-bagian bunga. Yang pertama, yang paling ujung ini adalah putih. Yang ini kelopak bunga. Mahkota tangkai bunga. Seperti badan kita ini. Ada tangan, ada kepala, ada leher, ada kaki sebagai kira-kira begitu. Oke? Kita lanjut. Buah. Setelah bunga akan menghasilkan buah. Nah, buah adalah, coba dulu Susi. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Buah merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bunga. Iya. Makanya saya bilang tadi, setelah bunga akan menjadi buah. Bisa kira-kira ya? Siapa yang pernah makan buah? Siapa sekarang membawa buah? Ada? Nah, baik itu buah apa? Buah apel, pisang, dan sebagainya. Bagus. Ayo, kita lanjut. Ternyata bagian-bagian buah ini juga. Nah, pernah lihat apokat? Ini dicontohkan dengan apokat. Yang pertama ada biji. Inilah yang disebut dengan biji. Masuk ke tengahnya daging buah. Yang terakhirnya kulit buah. Yang kita makan apanya? Apa? Kulit buah. Daging buah. Apa? Daging buah. Daging buah. Kalau ada yang bilang kami makan kulit buah, itu sudah berbeda. Itu sudah seperti tupai, ya kan? Karena tupai yang memakan semua bentuknya, maupun dia sampai biji-bijinya gimana. Siapa yang pernah melihat buah apokat punyanya di ladang yang dihabiskan oleh tupai? Nah, ya kan? Jadi setelah kalian lihat ada kan kulit terluar, ada lagi di dalam warna hijau, ya kan? Dan ada warna coklat di dalam. Itulah yang disebut dengan biji. Seperti ini kan gambarnya, ya kan? Bisa kira-kira kan? Nah, kita lanjut. Nah, jadi itulah beberapa bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Nah, sebelum Bapak membagikan nanti kita beberapa kelompok, Bapak mau coba lagi ingatkan lagi. Kembalikan dulu, ya kan? Nah, ingatan dan pembelajaran kita mulai dari video tadi sampai materi yang Bapak bilang. Bagian-bagian tumbuhan ada berapa? Yang pertama, akar. Kedua, batang. Ketiga, daun. Yang Buah. yang kelima, Buah. yang selanjutnya dari buah menghasilkan biji sebagai tumbuh. Jadi kalau ada nanti apa yang salah satunya bagian-bagian yang ada pada tumbuhan? Satu, atau A, daun. B, tanah. C, batuan yang ada sekitar tumbuh. Apa yang bisa jawabannya?
Daun. Ya. Berikut ini yang bukan bagian-bagian tumbuhan adalah 1. Air. 2. Batang. 3. Akar. Apa yang menjadi jawaban? Air. Hah? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Di sini Bapak akan membentuk 4 kelompok. Ya. Nanti masing-masing kelompok akan menyelesaikan dan nanti akan memaparkan dan mempresentasikan di depan kelas. Bisa kira-kira ya? Bisa dipahami ya? Setelah dirembukan nanti di grup atau di kelompoknya ini, udah langsung kita buat kelompok aja. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, ya, kelompok 3 dan selanjutnya. Ya, itu kelompok 3, ini kelompok 4. Bisa ya? 1, 2, 3, 4. Bisa? Kira-kira? Oke. Ini kelompok 1. Dibaca-baca dulu. Dilihat dulu apa yang mau dikerjakan. Kelompok 2. Oke, 1 perwakilan dari sana. Kelompok. Ini kelompok 3. Sudah. Ini kelompok. Nah, dilihat. Dan sama-sama merembukan dulu, diskusi dulu. Kita cari dari beberapa seperti buku paket yang kita bawa ya kan? Cari dulu apa itu. Berdasarkan materi yang kita sudah pahami tadi, apa itu? Bisa dituntaskan? Bisa? Ayo, dikerjakan dulu. Ya, apa? Ya, kan? Ini ada foto gambar. Ya, nanti sebutkan yang ditunjukkan oleh gambar ini. Oke, bisa ya? Bisa ya, kelompok semua ya? Itu. Bisa? Ya. Jadi kan ini tadi ini gambar ya ada gitu ya, lanjutkan ya. Silakan belum.
juga ya. Ayo paparkan argumentasi. Ya. Ini. Ada kendala? Ada kira-kira sulit? Ada?
Ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, tinggal satu lagi. Nah, yuk. Tuntaskan. Kelompok 3. Oh, dikit lagi ya. Dikit lagi. Ayo. Kerja sama mencari, kerja sama. Kelompok 2. Oh, udah mau ujung. Udah mau di ujung. Ya kan? Udah mau selesai. Kelompok 1, di mana kelompok 1? Oh, dikit lagi ya. Tuntaskan ya. Ayo, rembukan kawannya. Ayo. Jelaskan nanti satu ketua yang dijelaskan gitu ya. Ikuti nanti ketuanya ya. Ya. Memaparkannya juga bisa ya. Kenapa? Paris? Fokus dulu ya. Nah, rupanya. Oke, ini semua sudah selesai. Selesai kelompok 1? Sudah kelompok 2? Oke, kelompok 3? Oke, kelompok 4. Oke, terus sudah semua selesai ya. Oke, setelah semua selesai, Bapak minta kalian masing-masing mempresentasikan ke depan, ya, dan kelompok lain menanggapi. Bisa juga menanggapi, bisa juga membuat pertanyaan. Nanti kalau kurang paham, nanti Bapak yang menjawab. Bisa kira-kira ya? Jadi jangan pernah takut untuk bertanya, karena kita di sini untuk menggali ilmu. Oke, bisa ya? Ayo kelompok 1, silakan. Yuk. Langsung kayak gini ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang yang kami kerjakan. Ya, Cecilia, ambil alih. Cecilia, biar si Panas yang menunjukkan, nanti Cecilia yang menjelaskan gitu. Ayo. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sudah dikuatkan suaranya ya? Bisa? Ketua langsung ambil alih, ketua. Ya. Oke. Yuk. Yang lain dilipat tangannya, langsung dengarkan ke depan ya. Agak di tengah dulu.
sila ya. Oke. Bunga memiliki struktur. Salah satu strukturnya adalah lobak putih, serbuk sari, mahkota bunga, rangkai bunga, rangkai biji, dan lain-lain. Oke. Ada lagi? Jadi ada struktur, ada berapa struktur bunga? Ada 8. Nah, ayo, mereka sudah selesai mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Adakah pertanyaan dari lain? Atau kita berikan dulu tepuk tangan meriah. Adakah pertanyaan untuk kelompok ini? Ada? Siapa yang mau bertanya dulu? Dan nanti kelompok ini akan mencoba menjawab. Kalau belum sempurna, nanti kelompok akan menyempurnakan. Ada yang bisa? Ada yang mau nanya? Ada? Ada? Semua paham? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama ini. Kita lanjut. Kelompok 2. Silakan. Di situ dulu. Dan nanti pas selesai semua, nanti LKPD itu bikin. Ya? Yo. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Padang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya daun dan ranting. Padang juga menopang nutrisi pada tumbuhan lainnya. Batang lunak, batang keras, batang yang berwarna coklat, batang yang berwarna hijau, sulit dipatahkan, mudah dipatahkan. Udah? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil ini tentang batang. Adakah yang mau ditanyakan kelompok 1? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Jawab. Batang 2 apa itu? Nah, katanya tadi ada batang. Bagi pembagian batang ada 2. Batang serai. Bisa diluruskan oleh ketua? Batang lunak, batang keras, Iya. Apa tadi kata si Randy? Batang tunggal, batang serabut. Dia sudah terpaku dengan akar. Jadi kita luruskan ya. Jadi batang tidak akar batang tunggal, bukan batang serabut. Akan tetapi batang tadi ada 2, yaitu batang lunak dan keras. Yang ada bisakah kelompok ini? Apa tadi contoh dari batang keras? Apa? Keras? Pohon beringin. Ketua yang lunak? Pohon pisang. Bisa kira-kira ya? Bisa kira-kira? Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut. Kelompok 3. Bahas tentang apa? Oke. Ayo, ketuanya ambil alih langsung. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar yang ini Ya, adalah sebelah sini. Sebelah sini biar nampak semua. Ya, oke. gambar yang ini adalah daun menjadi. Gambar yang ini adalah daun melengkung. Daun yang ini adalah daun iris. Daun yang ini adalah daun sejajar. Daun yang atas adalah Ada yang membuat pertanyaan ke kelompok ini? Ya, silakan. apa fungsi daun? Ya, apa fungsi daun katanya? Ayo.
untuk kelompok ini. Ya, ada lagi. Ya. Apa saja nama-nama daun? Apa saja nama-nama daun? Berarti dengan jenis tulangnya ya, mungkin ya. Oke. Mungkin diulang ya. Ya, ada yang tulang daun ninja. Ya, dijelaskan lagi. Daun menjari, daun melengkung, daun mencirik, daun sejajar. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Ada lagi? Ya. Apa saja contoh daun menjari? Daun dan menjadi kan apa yang contohnya? Daun ubi, daun pepaya. Singkong. Ya kan? Kita ya kan? Bagus, tepuk tangan. Nah, oke. Lanjut. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya ke kelompok 3 ini banyak kali pertanyaan karena mereka memulai dari pertanyaan ya. Apakah ini ada balas dendam? Tidak kan? Tidak kan? Oke. Ada lagi? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, kita berikan tepuk tangan sangat meriah untuk kelompok ini. Oke, kita lanjut kelompok yang terakhir. Yuk. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Akar tunggal yang memiliki akar utama dan akar cabang yang Misi. bisa Ya, menyerap silakan. nutrisi dari tanah seperti air dan nutrisi dan menopang tumbuhan agar tetap kokoh. Ini adalah gambar apukat. Ini biji apukat. Buah, aku, bukan, ya kan? Nah, gambarnya ya kan, bukan buahnya. Ayo, Ini biji buah apukat. Ini dari buah apukat. Ini kulit buah apukat. Akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggal memiliki akar utama dan cabang. Akar serabut memiliki akar utama dan akar-akar kecil yang sudah selesai? Nah, mereka sudah selesai mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Adakah pertanyaan? Wus. Apa? Dari kelompok 1? Apa fungsi buah? Fungsi buah katanya. Apa yang menjadi fungsi buah? Oke, nanti di sekali menjawab ya. Tapi kita rapel dulu, kita minta dulu ya kan? Ayo, lanjut. Ya. Apa saja jenis akar? Apa jenis akar? Dua dulu kira-kira dari kelompok 1 kita jawab lah ya. Oke, ayo. Siapa yang bisa menjawab dari kelompok ini? Apa yang bisa dijawab? Akar tunggal dan akar serabut. Mana? Nah, oke, tepuk tangan. Ayo, yang terakhir tadi pertanyaan si John Roy dulu. Apa tadi? Pertanyaan John Roy. Apa fungsi buah? Ya. Menyimpan cadangan makanan dan menjadi biji. Nah, apakah sudah puas? Sudah. Tepuk tangan dulu. Kedua kelompok orang ini sangat kreatif. Ada lagi pertanyaan? Ya. Apa kita kelompok 2 lah dulu? Karena kalian sudah kelompok 1 tadi sudah mempunyai 2 jatah ya. Kita berikan dulu kesempatan untuk kelompok. Fungsi akar Oh, ternyata ditangkap langsung dari kelompok 1 ya. Oke, lanjut. menyerap nutrisi dan air dari tanah. Ada lagi? Ada lagi kelompok yang ini? Mungkin ada rasa ingin balas dendam? Tidak? Karena mereka tadi banyak pertanyaan juga sama kalian? Tidak? Tidak apa-apa untuk balas dendam. Akan tetapi berbalas dengan ilmu ya, bukan dengan tangan dan pisau. Tidak bisa ya? Oke. Ada lagi kira-kira? Tidak? Semua merasa puas? Ya, apa? Oh ya, siap. Fungsi biji kata. Fungsi biji. Untuk menjadi tumbuhan baru. Bagaimana? Puas? Tepuk tangan dulu yang sangat meriah untuk kelompok ini. Karena walaupun banyak pertanyaan, mereka sudah menanti yang bagus. Yang benar. Oke,
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok satu ini kayaknya dendam ya. Apa? Ayo silakan. Apa fungsi kulit pada buah? Itu mungkin ya. Ya. Untuk melindungi daging buah dan biji buah. Ada yang lain? Mau kayaknya mau memperbantu menjawab? Ada? Dan jawaban kelompok ini sangat benar sekali ya. Nah, ayo, ada pertanyaan lain? Kayaknya gara-gara ini kelompok terakhir, kalian balas dendam semua ke dia, kayak gitu. Tidak, oke, silakan. Apa fungsi daging? Berembuk dulu. Tolong berembuk dulu. Berempat, maka mau berganti menjawab, ya kan? Mungkin yang terakhir ini pertanyaan orang ini mungkin agak menjebak ya. Mungkin mereka butuh berembuk dulu ya. Silakan dulu cara dulu berembuk. Agak berdiskusi dulu ya. Dibahas dulu ya. Mungkin apa yang menjadi ya. Ya. Tapi dari kelompok satu kayaknya ada unsur balas dendam ya. Tidak? Oh, tidak. Sudah bisa menjawab? Sudah. Oh, langsung bisa dijawab ya. Silakan. Untuk melindungi biji. Ya. Dan dari situ juga ada menyimpan cadangan makanan. Bisa? Oh, ya, diterima. Berarti kelompok ini walaupun sangat banyak pertanyaan kalian, semuanya dikuasai katanya. Tepuk tangan dulu yang sama dia. Ada lagi? Bisa membeli kelompok. Lanjut. Dengan menghantarkan air dan nutrisi ke Walaupun dalam mereka tidak tumbuhan. membahas itu, mereka juga bisa menjawab. Berarti kita semua memahami. Tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Oke, silakan duduk dan beri tepuk tangan yang sangat meriah. Ya. Oke. Baiklah. Berarti semua itu konsentrasi. Akan tetapi kita breaking dulu masalah konsentrasi. Apakah pernah dengar depu konsentrasi? Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara dan mendengarkan. Oke? Itu tepuk? Kok? Atau tepuk? Fokus. Kita mulai bisa ya? Ayo, 1, 2, 3, ya. Satu yang memimpin. Ayo, Cecilia bisa? Tepuk fokus. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tepu konsentrasi, ya kan? 1, 2, 3, ya. Tepu konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Kalau itu fokus apa? Melihat itu kan? Kita coba dulu. Tepu fokus. Melihat, mendengar, mendengar, fokus. Ya, nah, semua sudah fokus dan konsentrasi. Dan tadi materi-materi ini sudah dikuasai. Masing-masing kelompok ada yang menjelaskan tentang bunga, bata. Walaupun kalian kayak ada dendam di kelompok yang terakhir ya kan, tapi mereka menyelesaikan secara merata. Kalau bisa diulang, kalau prinsip dari kelompok 4, kelompok 1 minggu depan akan saya persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Seperti untuk kelompok 1, karena saya lihat dari kelompok 1 sangat membantai untuk kelompok 4. Akan tetapi bisa dijawab. Tapi bagus. Berarti kita semua pengen tahu, ya kan? Pengen menambah ilmu, ya kan? Nah, pengen tahu, pengen menambah ilmu. Hah?
Bisa kira-kira? Nah, Bapak akan merangkum semua tadi penjelasan. Apakah ada tadi, kan kemarin Bapak bilang membawa bunga lengkap dengan akar sampai daun. Ada yang membawa? Siapa? Tolong masuk ke depan. Nah, mari kita lihat langsung dengan aksi nyata. Oke? Nah, ketika Bapak memegang ini, kamu sudah sangat paham dengan yang kita bahas hari ini. Betul? Betul, ya kan? Nah, kita mulai dari bawah. Yang seperti yang dibahas dari akar tadi. Akar siapa yang membahas tadi? Kelompok 4. Akar. Lihatlah dulu akar ini. Akar inilah yang berfungsi untuk atau menopang semua bagian yang ada di atas. Seperti batang, daun, bunga yang akan berubah menjadi buah. Di buahnya ada nanti biji dan tumbuhan batang. Ketika tadi fungsi salah satu dari apa? Akar adalah menyerap air kemana dibawa? Melalui batang diserap ke semua ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Kan fotosintesis terjadi, dia membutuhkan apa? Unsur-unsur terhadap air. Makanya dari mana ujungnya tidak bisa langsung masuk dari sini, akan diserap dari akar melewati apa? Batang masuk. Oke? Nah, buah atau disebut bunga. Dimulai dengan bunga terlebih dahulu. Lama-kelamaan nanti akan menjadi buah. Di dalam buah ada biji. Dan biji inilah nanti apa? Yang jatuh dan menghasilkan tumbuhan. Bisa kira-kira ya? Jadi semua sudah jelas. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 sudah menjelaskan secara rinci. Dan masing-masing sudah apa? Saling adu argumen. Saya juga sangat tertarik tadi dengan diskusi kalian ya kan? Tapi kayak satu sisi aku balas ini. Mungkin dari perasaan dari kelompok 4 akan hanya mempersiapkan banyak pertanyaan. Mungkin itulah yang mereka siapkan ini untuk pelajaran kita minggu depan. Ya kan? Nah, jadi masing-masing nanti siapkan lagi. Jangan cuma nanti kelompok 4 yang bisa menguasai semua materi. Bahkan sampai mereka tadi bisa menjawab bagian batang. Karena mereka mungkin tadi melihat penjelasan dari Bapak. Ya kan? Bisa ya? Bisa ya? Nah, jadi setelah kita memahami apa yang menjadi dasar materi kita hari ini, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan, kita tahu bahwa berdasarkan dengan kelengkapan yang dipunyai, struktur yang dipunyai oleh tumbuhan, kita juga mengetahui indahnya ciptaan Tuhan. Ya kan? Tidak cuma manusia yang tersilentang, akan tetapi apa? Tumbuhan juga diciptakan oleh Tuhan dengan struktur-struktur yang tersusun dengan rapi. Itu ya. Baik itu dari apa tadi? Akar, batang, masuk ke batang, masuk ke daun, masuk ke bunga, masuk ke buah, dan di buah terdapat bisa kira-kira ya? Bisa? Ya? Nah, jadi nanti Bapak akan membagikan ini ada atau lembar kerja untuk siswa di rumah, dan kalau bisa nanti buat dulu sebagus mungkin, udah bawa dulu nanti sebagus mungkin dan dikumpulkan ke besok. Bisa kira-kira langsung dikumpulkan ke meja Bapak, ya? Bisa ya? Nah, ini dia. Sekalian nanti ada Bapak siapkan beberapa pertanyaan. Itu nanti sebagai PR di rumah dikerjakan. Bisa ya? Bisa kira-kira? Bisa. Ini dia.
Bagikan ya. Jangan dibagikan satu-satu. Ini untuk kelompok ini. Yang kelompok terakhir silakan. Kelompok terakhir. Sini. Ada berapa orang? 4 orang. Ini ya. Oke. Ini lihat. Ya. Di sana nanti ada beberapa pertanyaan dan jawablah. Ya, setelah kamu jawab, nanti kita di buku latihan kan, bawa buku latihan semua kan? Nah, bawa buku di sini. Besok kali sudah diletakkan di meja bawah. Bisa ya? Bisa kira-kira? Bisa? 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 Oke. Jadi setelah tadi kita banyak berbicara, setelah kita banyak berbicara, nanti ditanyakan lagi ya tentang ini proses kita. Setelah tadi kita banyak berbicara di sini, apa yang terjadi di kelas yang sangat kamu sukai? Mungkin dengan suasana baru, ya kan? Pelajaran apa saja yang dapat kamu dapatkan saat pembelajaran ini? Nanti, ya? Apa yang ingin saya ubah untuk menekan perbaikan pelaksanaan hasil pembelajaran? Ya, dan setelah saya bagikan, kan ada 2 lembar tadi. Oh, ini masih ada sebagian lagi. Tuliskan. Oke? Apalah kayak materi-materi yang kamu sukai. Gitu ya. Ini. Ya. Masih nanti refleksi. Nah, kelompok ya. Ini untuk kelompok yang sana. Oke. Terima kasih. Ya, tuliskan nanti di sana ya. Tuliskan nanti di sana dan itu harus dikumpulkan sekarang. Ya, tuliskan di sana. Apalah materi yang saya sukai hari ini? Apalah ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan pada hari ini? Dan yang ketiga, ya, apa atau cara pembelajaran seperti apa yang saya sukai saat pembelajaran? Guys, bisa? Nah, sekarang dicetak. Apa? Silakan. 2 orang ya. Silakan. Paham kan? Silakan. Selesai? Silakan dikumpul, masing-masing ketua langsung mengumpul dan mengantarkannya. Silakan. Yang 2 orang tadi mana? Silakan cepat buat. Cepat. Teruskan. Kasih dulu yang tadi kan belum selesai itu, masih setengah tadi. Tuntaskan. Ambil penamu, teruskan.
dibagi? Iya. Iya. Kan? Dicatat ya? Iya. Beberapa pertanyaan tadi ya. Silakan. Ayo yang lain sudah bisa dikumpulkan. Silakan. Ya. Dengan apanya tadi ya? Lembar kerja yang pertama untuk diskusi ya. Biar Bapak nilai nanti. Bagus. Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 mana? Ya. Oke, kelompok yang terakhir kelompok 4 udah siap tadi? Udah? Kelompok 4. Oke. Oke. Jadi saya senang mengajar di sini karena antusiasnya sangat-sangat luar biasa. Ya, dimana dari semangatnya belajar nampak dari apa yang dihasilkan dan didiskusikan dan memaparkan sehingga materi kita dapat tersampaikan dengan baik. Akan tetapi saya simpulkan kembali bahwa bagian-bagian tumbuhan ada ini. Bahkan sampai di dalam ini kita sampai belajar tentang biji. Yang pertama, akar, batang, daun, bunga, buah. Sampai dengan dari dalam buah ada biji. Akar terbagi dua, yaitu akar tunggal dan akar sedayu. Akar tunggal contohnya yaitu akar pada mono. Ya, apa di kotin? Di kotin, yaitu pada mangga atau segala yang berkeping monokotil, padi, jagung dan sebagainya. Ya, batang terbagi dua tadi, yaitu batang apa? Batang keras dan batang lunak. Oke. Daun berdasarkan bentuknya dari tulang dan bentuk tulangnya ada berapa? Ada berapa? 4. Apa itu? Lengku. Oke? Ada tadi kita mempelajari juga tentang struktur bunga juga kita bahas secara khusus. Baik dari itu malah putih, kelopak bunga, tangkai bunga, nangsa. Buah juga tadi ada strukturnya. Ada 3, yaitu yang pertama biji, daging buah, kulit, dan biji akan selanjutnya menjadi individu baru, menjadikan tumbuhan baru. Jadi semangat lagi belajar, raih impianmu, ya kan? Raih impianmu agar apa yang kami impikan tercapai. Tangan untuk kita semua karena ini kita sudah selesai. Nah, untuk 2 penutup saya beri kesempatan untuk Nyunyu. Silakan. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa Putra Roh Kudus. Jadi, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Pagi semangat. Selamat pagi. Pagi semangat. Pagi semangat. Pagi semangat. Oke, selamat pagi.